Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur, bersuka cita, berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama mengucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Langsung saja Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sesuai dengan kutipan dari ayat Mazmur 23 ayat yang ketiga ini, saya memberikan tema firman Tuhan, jiwa yang disegarkan. Puji Tuhan Bapak Ibu, jiwa itu secara mata, kasat mata memang tidak terlihat oleh mata ya, tetapi dapat terlihat reaksinya. Apa yang terjadi di dalam jiwa seseorang, maka itu akan terlihat bagaimanakah sikapnya, bagaimanakah perbuatannya atau situasi yang menghimpit dia atau yang dialami oleh orang tersebut itu dapat terbaca juga oleh orang lain ya. Nah, jiwa ini adalah menyangkut tentang pikiran, perasaan dan kehendak. Jiwa ada kalanya Bapak Ibu mengalami sebuah kelelahan. Ada kalanya jiwa itu merasa lesu, merasa letih karena disebabkan banyaknya tekanan yang disebabkan oleh banyaknya persoalan. Banyak orang mengalami tekanan jiwa. Banyak orang, bahkan kalau Bapak Ibu menyimak atau memperhatikan di hari-hari terakhir atau di akhir zaman ini, banyak orang-orang, bukan hanya orang tua, bahkan anak yang masih kecil atau anak yang masih remaja mengalami gangguan jiwa, mengalami gangguan kejiwaan, depresi dan lain sebagainya. Itu sebabnya kalau dalam ayat pokok tadi menuliskan bahwa ia menyegarkan jiwaku. Ini artinya ada waktu sebelumnya jiwanya itu mengalami letih lesu. Pemazmur menuliskan ayat ini justru dalam keadaan yang tidak baik Bapak Ibu. Karena Daud menuliskan peristiwa ini pada saat dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Pada waktu tahta kerajaannya direbut oleh anak yang dia kasihi. Sehingga dalam tekanan yang begitu berat, dia sangat mengasihi anaknya, tetapi justru anaknya sendiri yang memberontak dan ingin menggulingkan tahta kerajaannya, dan dia ingin merebut kerajaannya. Tentu saja ini adalah merupakan goncangan yang sangat berat bagi orang tua, khususnya bagi Daud. Itu sebabnya ketika dia menuliskan ayat ini, dia tahu bahwa meskipun keadaan jiwanya sementara tertekan, sekalipun jiwanya saat itu mengalami kegundah gulanaan, tetapi dia tahu bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menyegarkan kembali jiwanya. Nah, penyebab jiwa seseorang itu mengalami letih lesu itu adalah karena adanya tekanan. Dan tekanan itu tentu saja banyak sekali macamnya Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang tertekan jiwanya karena mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh. Bahkan mereka tidak segan-segan karena tidak sembuh-sembuh dari sakit, sehingga dia stres, sehingga dia depresi, dan akhirnya ada banyak yang mengakhiri hidupnya, merasa bahwa penderitaannya harus segera diakhiri. Tanpa berpikir panjang, dia mengakhiri hidupnya, dia menghabisi nyawanya. Tentu saja ini tidak berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Adanya tekanan karena sakit, adanya tekanan juga karena masalah. Dan masalah ini juga tentu saja berkembang begitu banyak. Ada masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah keluarga. Dan di keluarga pun tentunya banyak ya. Ada yang punya masalah dengan suami, ada yang punya masalah dengan anak, ada yang masalah juga mungkin dengan saudara ipar, mertua, dan lain sebagainya. Ini terkadang membuat seseorang juga mengalami tekanan jiwa yang luar biasa. Juga ada orang-orang yang tertekan jiwanya karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan ya, bagaimanakah pimpinan mungkin memberikan target-target tertentu dalam sebuah pekerjaan, sehingga juga karyawan atau pegawai bisa menjadi stres dan mengalami tekanan yang luar biasa. Atau juga masalah yang bisa memberikan tekanan itu karena lingkungan, tetangga, terjadi pembulian,
pelecehan dan lain sebagainya yang ada di sekitarnya, itu juga bisa membuat seseorang menjadi tertekan jiwanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, jiwa mungkin tidak terlihat secara fisik. Apa yang ada di dalam pikiran, perasaan seseorang, ada emosional yang terganggu, ternyata itu sangat besar mempengaruhi rutinitas kehidupan seseorang. Bahkan rutinitas itu sendiri juga seringkali membuat orang juga mengalami tekanan. Karena mungkin merasa beban yang berat, pekerjaan yang dilakukan mungkin itu-itu saja. Rutinitas-rutinitas yang mungkin tidak bisa diterima secara akal sehatnya seseorang, itu juga bisa mengganggu dan dia mengalami tekanan di dalam kejiwaannya. Dalam Mazmur 42 ayat 6 bagian A, di sana juga dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Tekanan membuat jiwa terasa lelah, terasa lesu, bahkan dikatakan membuat seseorang itu gelisah, sulit tidur, sulit makan, sulit beraktivitas, tidak bisa happy, tidak bisa enjoy melakukan segala sesuatunya. Kenapa? Karena di dalam jiwanya ada yang terganggu, ada kekosongan, ada yang kurang yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Itu sebabnya sekalipun dunia memberikan tawaran kesenangan-kesenangan supaya terhibur, ya ada orang-orang mungkin melihat tontonan-tontonan yang menghibur, tetapi itu sifatnya sementara. Itu memberikan penghiburan hanya sesaat saja. Dan jiwa yang sementara mengalami tekanan, jiwa yang sementara mengalami letih lesu, mengalami gundah gulana. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, jiwaku?" Kalimat "mengapa" ini adalah sebuah pertanyaan. Mengapa orang-orang itu mengalami banyak tekanan? Mengapa banyak orang mengalami sakit atau gangguan kejiwaan? Karena jiwanya sakit, karena jiwanya mengalami tekanan. Itu sebabnya kalau secara fisik, Bapak Ibu ya, secara fisik ketika kita merasa lelah karena pekerjaan, maka itu juga dibutuhkan sebuah refresh ya. Makanya ada istilah orang-orang, refreshing dulu, atau mungkin kita pergi kemana dulu supaya kita tidak jenuh ya, ingin memulihkan kembali kelelahan-kelelahan yang sudah sangat terkuras ya tenaganya. Istirahat sejenak supaya tenaganya dapat pulih kembali. Demikian pula jiwa kita yang lelah juga perlu di-refresh kembali, disegarkan kembali supaya kuat kembali dan dapat beraktivitas dengan baik, berpikir dengan baik, emosional juga dapat terkontrol dengan baik. Bagaimana supaya jiwa kita ini disegarkan, kembali mengalami pemulihan? Yang pertama yang saya tulis adalah datang kepada Yesus. Kehidupan kita, jiwa itu hanya dapat dipenuhi oleh pribadinya Yesus. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kesenangan dunia, penghiburan dunia, atau yang ditawarkan dunia itu sifatnya hanyalah sementara. Ketika selesai, ya sudah selesai. Kembali bersedih, kembali mungkin mengalami depresi, kesusahan dan sebagainya. Kita ingat tawaran daripada Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, "Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat." Ini adalah orang-orang yang memiliki beban yang berat, memiliki tekanan-tekanan yang begitu berat dan begitu menekan dirinya. Di situ dikatakan oleh Tuhan, "Datang kepadaku." Ini adalah tawaran yang luar biasa, Bapak Ibu. Undangan yang luar biasa. Memenuhi undangan Yesus adalah merupakan keputusan yang tepat. Jangan datang kemana-mana, jangan pergi mencari penghiburan kemana-mana, jangan mencari jalan keluar menurut pemikiran manusia atau orang-orang yang kita anggap bisa memberikan kesenangan atau memberikan jawaban. Datang kepada Yesus, karena Yesus berjanji, dikatakan orang yang berbeban berat, orang yang letih lesu, dia sanggup memberikan kelegaan kepadanya. Kalau engkau ingin disegarkan, ingin dilegakan jiwamu, datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, bukan hanya datang. Selain kita memenuhi undangan Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan, maka kita juga berharap kepada Tuhan, berharap kepada Yesus. Karena kalau kita percaya
kepada Yesus, berharap kepada Yesus, berarti kita memberikan kepercayaan sepenuhnya dari hati kita bahwa Yesus itu sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kembali dalam bacaan Mazmur 42 ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Jawabannya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Penulis mencatat begitu lengkap bahwa jiwa boleh tertekan, jiwa boleh mengalami kekosongan, tetapi jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk kita berharap kepada Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, Bapak Ibu, berharaplah kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, kalau kita berharap kepada Tuhan, Dialah penolongku, Dialah Allahku, Dia menjadi sumber jawaban kita yang mau percaya dan berharap kepada Tuhan. Penyegaran jiwa itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Itu sebabnya jangan pernah meminta pertolongan kepada yang lain, tetapi hanya satu-satunya pribadi yang sanggup menyegarkan jiwa kita adalah saat kita datang kepada Tuhan, saat kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan adalah penolongku, ya Allahku. Ini adalah merupakan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Karena itu, nantikanlah Tuhan setiap waktu. Mazmur 130 ayat yang kelima, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Firman-Nya itu sanggup menguatkan kita, firman-Nya itu sanggup menghidupkan kita kembali. Yang letih, yang lesu, yang mengalami kematian secara rohani, kita dapat dibangkitkan kembali oleh firman Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan dan percaya Dia sanggup memulihkan keadaan jiwa kita. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sungguh ini adalah penghiburan bagi kita Bapak Ibu. Jika kita ingin disegarkan kembali jiwa kita, nantikanlah Tuhan. Datang di dalam hadirat-Nya. Apa yang kurang, apa yang kosong dalam jiwa kita, Dia sanggup menyegarkan kita kembali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya percaya Bapak Ibu diberkati lewat setiap pemberitaan firman Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling mendukung sebagai keluarga besar GPDI El Shaddai untuk kita semakin mengalami sukacita dan kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab segala sesuatu yang Kau kerjakan adalah mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami percaya akan firman-Mu, agar setiap kali kami percaya akan Engkau dan percaya akan firman-Mu, firman-Mu itu yang membangkitkan kami, firman-Mu itu yang menjadikan kami pulih kembali, kuat kembali, karena ada kuasa di dalam firman-Mu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tolonglah umat-umat-Mu GPDI El Shaddai ya Tuhan, dapat menguasai diri dan menjadi tenang, supaya umat-umat-Mu GPDI El Shaddai dapat berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur menerima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin.